Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Evi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Evi doakan dimanapun kalian berada tetap sehat dan selalu semangat belajar. Kali ini kita akan belajar tema 8 Praja Muda Karana, subtema 2 Aku Anak Mandiri pada pembelajaran yang ketiga. Kita akan belajar tentang berbagai jenis atribut pramuka, bangun datar, serta menari tari tempurung. Nah, sebelum belajar, jangan lupa disiapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, agar ilmu yang kalian peroleh nanti dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari belajar dengan penuh semangat. Apakah kalian sudah dapat mempraktekkan gerakan tari tempurung? Dan apakah kalian juga sudah mengetahui asal dari tari tempurung? Kalian dapat berdiskusi manfaat dari kelapa dan keberagaman budaya Indonesia. Nah, kalian sebagai anggota pramuka siaga harus memiliki sikap mandiri, seperti halnya Udin. Sikap mandiri seperti apa yang dicontohkan Udin? Yuk, simak bersama-sama. Mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Udin anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Udin juga rajin membantu orang tua. Udin sudah dapat membersihkan rumah. Udin juga suka membantu pekerjaan ibu di dapur. Udin juga sudah dapat menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Udin cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan. Udin mendapat tanda khusus karena cakap dalam berbagai bidang. Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Tanda umum pramuka diantaranya tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga setangan leher, tanda harian, tanda WOSM atau tanda pramuka sedunia. Ada berbagai macam tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus wajib 10 buah. Berikut ini 10 tanda kecakapan khusus. Apakah kalian mengenal tanda kecakapan khusus ini? Ini adalah tanda kecakapan khusus P3K. Ini pengatur ruangan. Ini adalah tanda kecakapan khusus pengamat. Ini juru masak. Ini berkemah. Ini penabung. Ini menjahit. Ini juru kebun. Ini pengaman kampung. Dan ini gerak jalan. Tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Nah, masihkah kalian ingat tentang bacaan tanda kecakapan khusus yang dimiliki Udin? Coba lingkari tanda kecakapan khusus yang sudah dimiliki Udin berikut ini. Tanda kecakapan khusus adalah tanda yang diberikan kepada siswa sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan seorang siswa dalam suatu bidang tertentu. Dalam hal ini, Udin mampu merapikan kamar tidur, pekerjaan rumah secara mandiri, menyiapkan peralatan sekolah, serta membantu orang tua, membersihkan rumah, membantu ibu di dapur, dapat menjahit atribut, dan berbagai hal lainnya. Maka, gambar yang dilingkari untuk tanda kecakapan khusus yang sudah dimiliki Udin yaitu pengatur ruangan, juru masak, menjahit, dan juru kebun. Nah, sekarang coba lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan khusus. Manakah itu? Ya, benar. Tanda juru masak,
menjahit, dan penabung. Berikutnya, coba lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan umum. Yang manakah itu? Tepat sekali. Tanda tutup kepala, tanda pelantikan, dan tanda baru. Nah, sekarang coba perhatikan gambar Siti saat memakai seragam pramuka berikut ini. Coba jelaskan tanda pengenal kepramukaan yang dimiliki Siti. Jelaskan pula kecakapan khusus yang dimiliki Siti. Kalau diamati, pengenal kepramukaan yang dimiliki Siti ada tanda pelantikan, tanda pandu dunia, tanda baru, papan nama, tanda jabatan, badge daerah, pita nomor, tanda lokasi atau pita daerah, dan tanda tutup kepala. Untuk tanda kecakapan khusus yang dimiliki Siti yaitu berupa tanda segitiga dengan satu tingkatan untuk pramuka siaga. Bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus setiap kelompok pramuka berbeda. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga dan hanya satu tingkatan. Untuk pramuka penggalang ada 3 tingkatan dengan bentuk yang berbeda. Tingkat purwa berbentuk lingkaran, tingkat madya berbentuk persegi, tingkat utama berbentuk segi 5. Berikut adalah contoh gambar tanda kecakapan khusus menabung sesuai tingkatan. Ini adalah gambar tanda kecakapan khusus menabung untuk pramuka penggalang, dan ini adalah gambar tanda kecakapan khusus menabung untuk pramuka siaga. Masih ingatkah kalian dengan bentuk bangun datar? Apakah kalian tahu sifat-sifat bangun datar? Coba perhatikan gambar persegi berikut ini. Pada gambar terdapat 3 persegi yang memiliki ukuran berbeda. Coba ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat persegi. Siapkan tali untuk mengukur sisi persegi. Siapkan pula pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Untuk persegi yang pertama, ukur sisi AB menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi BC menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi CD menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi DA menggunakan tali, lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Coba kalian amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB ternyata sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Lalu, ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Apa yang kalian temukan? Ternyata besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Nah, sekarang coba lakukan kegiatan yang sama untuk persegi yang kedua dan yang ketiga. Untuk persegi yang kedua, coba ukur sisi AB, BC, CD, dan DA menggunakan tali, lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Ternyata panjang sisi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Apa yang kalian temukan? Ternyata besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Sekarang persegi yang ketiga. Coba ukur sisi AB, BC, CD, dan DA menggunakan tali, lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Ternyata panjang sisi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Coba
ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Apa yang kalian temukan? Ternyata besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Nah, sekarang coba jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan yang kalian lakukan sebelumnya. Jawaban pertanyaan akan membantumu membuat simpulan sifat persegi. Apakah persegi merupakan bangun segi 4? Benar sekali. Bagaimana ukuran panjang sisi-sisinya? Ternyata ukuran panjang sisi-sisinya sama panjang. Bagaimana ukuran besar sudutnya? Ukuran besar sudutnya sama besar. Nah, sekarang buatlah simpulan sifat persegi dari kegiatan tersebut. Dari kegiatan yang telah dilakukan tadi, maka dapat diperoleh simpulan bahwa persegi adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut sama besar. Coba perhatikan contoh tanda kecakapan khusus berbentuk persegi berikut ini. Tanda kecakapan khusus terdiri atas 5 bidang. Setiap bidang memiliki warna khusus. Bidang agama berwarna dasar kuning. Bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah. Bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna dasar putih. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau. Bidang sosial berwarna dasar biru. Kemampuan menari, tari daerah termasuk keterampilan khusus. Anggota pramuka yang dapat menarikan tari daerah dapat memperoleh tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus menari termasuk kelompok bidang patriotisme dan seni budaya. Mari berlatih menari agar mendapatkan tanda kecakapan khusus. Masih ingatkah kamu dengan tanda tempurung yang sudah dipelajari sebelumnya? Coba ikuti petunjuk berikut untuk berlatih menari tari tempurung. Pertama, tepukkan tangan ke depan atas dan ke bawah belakang. Tepukkan tangan sambil berjalan dalam barisan. Kedua, tepukkan tangan 2 kali di sebelah kiri dan sebelah kanan. Tepukkan tangan secara bergantian sebanyak 4 kali. Ketiga, jalan ke kiri 2 langkah dan tepukkan 1 kali. Lalu, jalan ke kanan 2 langkah dan tepukkan tangan 1 kali. Lakukan gerakan tepuk tangan sambil melompat. Lakukan sebanyak 2 kali. Keempat, tepukkan tangan di sebelah kiri bawah. Tepukkan tangan di sebelah kanan bawah. Tepukkan tangan di sebelah kiri atas. Tepukkan tangan di sebelah kanan atas sambil mengangkat kaki kiri. Lakukan sebanyak 2 kali. Dan kelima, jalan ke kiri 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali. Lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali. Sambil melangkah, tengokkan kepala ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Lakukan sebanyak 2 kali. Dan yang keenam, tepukkan tangan ke depan atas dan ke belakang bawah. Tepuk tangan dilakukan sambil berjalan membentuk lingkaran. Lalu dengan gerakan yang sama berjalan keluar meninggalkan tempat menari. Apakah kamu dapat melakukan gerakan tari tempurung? Bagian apa yang harus dilakukan dengan gerakan kuat? Bagian apa yang harus dilakukan dengan gerakan lemah? Bagian apa yang paling kamu senangi? Bagian apa yang paling sulit kamu ikuti? Adakah bagian yang ingin kamu ubah? Coba tunjukkan gerak tari hasil kreasimu. Berlatihlah dengan giat, berlatihlah sampai dapat menarikan tari tempurung dengan baik dan benar. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat ya. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.